Selamat datang di GPDI Hosana Kaliputih Kebon Agung Puri Mojokerto. Di pagi hari ini kita akan sama-sama menyaksikan di mana kedua sejoli melangkahkan kaki menuju altar pemberkatan yang suci untuk mengikarkan satu janji setia di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di pagi hari ini saya jemput semuanya untuk berdiri. Kita sambut mempelai pria kita di pagi hari ini, David Roniester Panjaitan akan memasuki altar pemberkatan nikah yang suci dan kudus ini. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Lalu Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetap berdiri karena mempelai wanita akan masuki altar pemberkatan yang suci. Inilah Intan Agil Swastika. Wanita kita Intan Agil Swastika didampingi oleh ayah Bapak Haryono dan Ibu Kasmina melangkah dengan pasti menuju altar pemberkatan yang suci. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil,
Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Hidupku bahagia selalu, ya selalu sertaku, sebab kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia dinamai perempuan sebab dia diambil dari seorang laki-laki. Sebab kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu, ya selalu sertaku. Mari kita berdoa untuk mengawali prosesi peneguhan dan pemberkatan nikah di pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sungguh hari yang indah, hari yang berbahagia buat kami yang hadir di pagi hari ini, di mana Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Tidak lain Tuhan, kami bersyukur hanya oleh anugerah-Mu Bapa, di mana semuanya Tuhan Yesus dengan keadaan yang sempurna boleh ada dan berdiri di hadapan-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai acara peneguhan dan pemberkatan saudara-saudari kami David dan Intan dari awal hingga selesainya. Kiranya Engkau mengambil alih suatu Tuhan Yesus acara yang indah, di mana kami percaya, oh Tuhan Yesus, satu keluarga yang akan terbentuk yang indah yang Engkau ada di dalamnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami dan acara ini. Kami mulai acara ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama duduk kembali dalam hadirat Tuhan, kedua mempelai dan seluruh anggota keluarga dan jemaat. Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang berbahagia. Tentunya bukan hanya untuk kedua mempelai. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Karena apa? Bahwa hari ini kita boleh bersuka cita, kita boleh bersukaria. Kedua mempelai kita akan mengikrarkan satu janji suci di hadapan Tuhan tentunya. Maka itu kita bersukaria. Mari kita bersukaria, kita tinggikan dan kita agungkan Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, oh puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih.
Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, katakan sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang jadikan kita? Mari kita bersukaria. Hari yang indah bagi saudara David adalah pertama kali ketika berjumpa dengan kekasih hati saudari Intan. Ada pepatah mengatakan, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya, asam di gunung, garam di laut. Ya, David ini dari Riau, betul? Iya. Bertemu Mbak Intan yang dari Jombang. Iya. Tuhan pertemukan mereka di Mojokerto. Dan pagi hari ini mereka datang dengan satu langkah yang pasti. Ya, menuju altar pemberkatan yang suci. Yang bersama-sama kita nanti akan dengar bagaimana mereka berikrar dan berjanji setia di dalam Tuhan. Hidup kadang diibaratkan seperti kapal yang berlayar, kapal yang mengarungi lautan dan samudera. Kadangkala dalam perjalanan kapal ini ada ombak, ada angin, tak lepas juga gelombang yang besar. Angin ribut dan badai menerpa kapal. Tetapi kapal ini akan tetap berjalan pada satu tujuan yang indah. Ketika nahkoda yang andal dan dipercaya mampu mengendalikan kapal dengan baik. Dan nahkoda itu adalah Yesus, firman dan Roh Kudus yang menjadi kekuatan, penghiburan dan dasar hidup kita, dan kedua mempelai di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan biarlah firman yang akan ditaburkan itu menjadi kekuatan untuk kita semua di pagi hari ini. Sejumlah berdiri di dalam hadirat Tuhan, kita siapkan hati dan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
berbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kasih Kristus yang mengundang Bapak Pendeta Nathanael akan berdoa untuk firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam hidupku semua baikku beramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Bapa Surgawi, Pencipta langit dan bumi, yang kami kenal, kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami dan Penolong kami. Satu bukti di mana pada saat yang berbahagia pada pagi hari ini, Engkau telah persatukan dua insan, Saudara David dan Saudari Intan. Saat hari ini telah menghadap hadirat-Mu Tuhan, di mana siap untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah. Sebelum hamba-Mu melaksanakan, kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja dalam acara ini, menguasai, memimpin, dan memberkati. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah, untuk mendasari, untuk menuntun dan memberikan petunjuk kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga dan membangun rumah tangga. Terima kasih Bapak, kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk semua. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan oleh kasih karunia, pertolongan, kemurahan, dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini kita boleh bersama-sama, yaitu ada dalam ruangan ini, dalam suasana yang baik oleh karena pertolongan Tuhan. Pada hari ini Jumat 11 Desember tahun 2020 di GPI Hosana Kebon Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, di hadapan kita Saudara David Roniser Panjaitan dan Saudari Intan Agil Swastika akan mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah. Berbicara tentang pernikahan, pernikahan adalah suatu lembaga yang pertama dan tertua ada di muka bumi, dan lembaga ini bukan dibuat oleh manusia, oleh nabi dan rasul, bukan, tetapi Tuhan sendiri yang membuatnya. Itu sebabnya pernikahan ini disebut pernikahan kudus, sebab yang membuat dan menciptakan pernikahan ini adalah Maha Kudus. Bahasa lain dikatakan bahwa ini adalah suatu acara yang sakral,
makanya dipersiapkan dengan sebaik mungkin kedua belah keluarga, khususnya bagi kami gereja GBD Hosana Kaliputi dan tim kami untuk mempersiapkan acara ini sebaik-baik mungkin. Kami akan memberikan pelayanan sebaik-baik mungkin bagi jemaat, setiap jemaat yang melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa nikah ini adalah nikah kudus, karena yang menciptakan adalah Maha Kudus. Selanjutnya mengenai pernikahan, ya Mas David, Mbak Intan, saya tidak lama, firman Tuhan 2 jam ya. Saudara duduk di situ santai, saya berdiri di sini. Ya enggak Mas David, ya enggak apa-apa. Makanya yang santai saja, ya cuma 2 jam. Enggak, saudara, dalam protokol kesehatan ini ya 1 jam, ya mungkin lebih 5 menit atau 10 menit. Jadi itu taat dan patuh kepada pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Makanya saya share tadi, ya protokol kesehatan wajib pakai masker, wajib cuci tangan, wajib masuk bilik disinfektan, wajib disemprot, jaga jarak, jadi batas-batas ya, dan tidak bergerombol. Puji Tuhan. Berbicara tentang pernikahan, saya akan menyampaikan secara singkat yang pertama, prinsip pernikahan Kristen yang sesuai firman Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Ini prinsip pernikahan Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan yang menciptakan tadi. Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Allah tidak pernah menciptakan orang, tapi Allah menciptakan manusia. Ada istilah manusia-manusiaan, Mas David, ada enggak? Tapi istilah orang-orangan itu ada. Kalau orang-orangan berarti bukan sesungguhnya. Disebut manusia. Apa arti manusia? Makhluk nurut sifat Allah. Makanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi arti gambar dan rupa Allah itu manusia memiliki sifat. Itulah Allah menciptakan manusia. Ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Dan manusia diciptakan yaitu pada hari yang terakhir. Dan manusia diciptakan yaitu ciptaan yang paling sempurna dan komplit. Yang lainnya tidak.
Makanya disebut manusia sebagai makhluk atau mahkota segala ciptaannya. Itulah pada awalnya manusia seperti itu. Sekali lagi, Allah menciptakan manusia, bukan orang-orang. Nah, kembali kepada yaitu pokok bahasan bahwa prinsip pernikahan Kristen menurut Alkitab. Tadi Allah menciptakan yang pertama laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Disebut laki-laki dan perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Jadi pernikahan Kristen yang seturut dengan firman Allah, satu laki-laki, satu perempuan, yaitu namanya monogami. Pernikahan monogami artinya apa, Mas David? Satu istri, satu suami. Ingat, ini prinsip pernikahan. Satu suami, satu istri. Tidak ada istilah pernikahan poligami. Alkitab tidak menulis seperti itu. Prinsip Kristen pun tidak boleh seperti itu. Poligami artinya satu suami, istri lebih dari satu. Demikian pula tidak ada pernikahan Kristen poliandri. Apa itu, Mbak Intan? Satu istri, suami lebih dari satu. Ini berarti kalau itu terjadi, yaitu poligami dan poliandri, berarti menentang keputusan Allah, menentang firman Allah. Bukan Kristen loh, ini Allah, ini firman. Jadi inilah pernikahan di dalam Kristen. Ini prinsip, tidak boleh diganggu gugat, dan Allah yang membuat. Maka tadi katakan bahwa pernikahan ini Allah yang membuat, lembaga Allah yang membuat. Kalau sampai melanggar, ya bukan melanggar agama, tetapi yang dilanggar adalah firman Allah. Firman Allah yang melanggar Allah. Melanggar itu ya berarti berdosa. Berdosanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Firman Allah demikian. Tapi jangan coba-coba curi-curi loh, mencuri loh ya. Wis istri ndak tahu, suami ndak tahu. Ya. Sehingga apa? Punya will, punya pil. Ya. Di belakang suami, di belakang istri. Ingat, ini firman Allah, ndak boleh dilanggar. Nah, setelah di sini katakan pernikahan monogami seperti hari ini harus didengarkan dan dipegang, berlaku seumur hidup. Tidak ada alasan apapun, dasar apapun, yaitu selama Anda masih hidup untuk bercerai, untuk berpisah. Pernikahan yang dikehendaki oleh Allah sekali untuk seumur hidup. Ini firman Allah. Selanjutnya 28 tadi, Allah memberkati. Mau diberkati Tuhan. Jadi keluarga, rumah tangga yang baru ini, yang sudah lama, kalau ingin diberkati Tuhan dan berbahagia ini, satu suami, satu istri. Jangan coba-coba punya will, punya pil. Dosa ada konsekuensinya, harus ditanggung. Ya, akibat daripada dosa apa? Dikutuk, menderita, sengsara. Akibat daripada dosa. Nah, ini prinsip. Ternyata ada 6, satu saja ya Mas David ya, sudah cukup ya. Yang kedua yaitu undang-undang pernikahan sesuai dengan firman Allah. Kenapa undang-undang pernikahan Kristen? Ya, Tuhan yang membuatnya.
yang membuatnya. Jadi kalau Tuhan yang membuatnya, tidak lepas dari firman Allah. Ya, apa itu undang-undang pernikahan? Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini undang-undang pernikahan Kristen yang berdasarkan firman Allah. Ada 3 hal. Yang pertama, meninggalkan. Tadi dikatakan meninggalkan seorang laki-laki atau perempuan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini yang pertama. Apa arti meninggalkan di sini? Kedua, Mas David dan Mbak Intan ini bukan melupakan orang tua. Arti meninggalkan di sini berarti yaitu hubungan antara anak ya dan orang tua, bahwa anak ini sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Ya, Pak Bilman Panjaitan, Bu Sri Rahayu, bahwa David ini sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Ya, anak-anak tidak boleh menikah kan. Demikian pula Pak Haryono, ya Ibu, bahwa Intan ini sudah dewasa, sehingga mereka mau melaksanakan pernikahan ini, bukan anak-anak lagi. Ya, dia sudah menjadi dewasa. Artinya apa? Karena dalam pernikahan ini dewasa itu ada mandiri. Dia sudah mandiri. Berani menikah berarti mereka bertanggung jawab kepada suami, kepada istri, bukan lagi tanggung jawab orang tua. Jadi tanggung jawabnya mereka berdua. Undang-undang ini, undang pernikahan ini akan jadi kacau apabila ada campur tangan orang lain, pihak ketiga. Siapa itu pihak ketiga? Orang tua dan mertua. Orang tua dan mertua ya kepada anak berdua ini yang sudah menikah sebagai penasehat, pembina dan pembimbing. Kalau ingin kedua keluarga ini atau keluarga ini bahagia diberkati Tuhan, biarlah mereka menentukan sendiri langkah hidup dalam membangun rumah tangga ini. Orang tua tidak bisa menyampuri urusan keluarga ini harus perlu diperhatikan. Apalagi ngatur tentang keuangan, tentang ekonomi, tentang ini dan akan jadi kacau keluarga Mas David dan Mbak Intan. Orang tua sekali lagi sebagai penasehat, sebagai pelindung, ya, sebagai hanya itu tugas orang tua. Mengapa saya katakan demikian? Saya temui beberapa banyak keluarga itu rumah tangga, yaitu yang baru menikah, setelah itu sudah lama menikah, orang tua mertua masih mencampuri, mengurusi, yaitu ingat meninggalkan berarti adalah sudah dewasa. Mereka bisa mandiri mengatur, mereka punya prinsip masing-masing dalam rumah tangga. Jadi kalau yaitu prinsip orang tua mertua dimasukkan dalam keluarga ini akan jadi kacau. Ada 2 prinsip, mana yang dipilih? Jadi itu saya sampaikan kepada orang tua. Saya katakan demikian, saudara, ini hal yang penting sebab kami menemui rumah tangga yang kacau balau. Mereka sharing kepada saya, bagaimana Pak Pendeta, ini mertua saya, ini orang tua saya, dia ikut ngatur ini, ngatur dan seterusnya. Ya, bagaimana ini? Biarin mereka mengatur hidupnya sendiri. Doakan saja. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, baru orang tua ngasih tahu. Nah, itu tugas orang tua. Ini yang artinya meninggalkan ayah dan ibu. Ya, mereka bukan lagi anak-anak, tetapi mereka sudah menjadi dewasa. Ya, jadi orang tua tidak bisa mencampuri urusan keluarga, baik itu untuk yaitu keuangan, ekonomi, bahkan juga anak. Nah, ini cucu ya.
saya menghadapi seperti itu. Kami didik anak-anak saya keras. Ya, neneknya ndak terima, saudara. Pak D-nya ndak nerima. Itu urusan saya kan mendidik anak. Ndak mungkin seorang tua mendidik anak yaitu untuk membawa anak itu jahat, anak itu jadi ndak baik, kan semua baik. Ya, saudara, saya pernah alami itu, makanya saya sampaikan kepada kedua mempelai ini dan kepada orang tua. Anak itu akhirnya apa? Kalau anak itu orang nenek kakek ikut nyampuri, oh ada yang membela, akan jadi anak manja. Saya sisipkan di sini. Orang tua kakek nenek kalau memanjakan anak dan cucu, saya katakan nenek yang jahat dan orang tua yang jahat. Saudara lihat, anak yang manja, mereka pada waktu mereka pisah dan tidak bisa mandiri. Tidak bisa dewasa, tidak bisa mandiri. Akhirnya apa? Hidupnya tersiksa, sengsara. Ditinggal orang tuanya, stres. Karena dia hanya bergantung kepada orang tua. Nah, ini perlu saya sampaikan, sebab ini pengalaman saya. Dan setelah mereka melihat, neneknya melihat, kakeknya melihat, semua pakdinya melihat, dia kagum. Oh iya, tidak salah didik seperti itu. Ya, firman Tuhan katakan anak itu ya dinasihati, ditegur, ya kalau tidak bisa ya diajar pakai rotan. Saya demikian untuk disiplinkan. Nah, itulah firman Allah seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bersatu dengan istri atau suami. Bersatu, namanya nikah, dua jadi satu. Dua karakter jadi satu. Lah ini yang satu orang Sumatera, yang satu orang Jawa. Bedakan karakternya. Ya, beda karakter. Tapi dalam pernikahan ini harus menjadi satu. Bisa tidak? Bisa. Firman Tuhan katakan, taruhlah pikiran Kristus dalam pikiranmu dan hatimu. Suami punya pikiran Kristus dan hati Kristus, istri punya pikiran Kristus, hati Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Pernahkah pikiran yang jahat datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan? Datang ke dunia untuk mengasihi, menebus dosa kita, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Pikiran Kristus seperti pikiran yang baik, tidak ada pikiran yang jahat. Nah, seperti itu. Jadi bisa bersatu, bisa. Yang tidak mau bisa bersatu itu karena apa? Egonya. Makanya di dalam Tuhan harus ada nasihat, ada belas kasihan. Jangan menganggap dirinya lebih unggul dari yang lain, lebih pintar dari menganggap dirinya itu lebih rendah dari yang lain. Berarti tidak ada kesombongan dalam hidup ini. Ya. Dikatakan di sini menjadi satu, dalam firman Tuhan dikatakan adalah sebagai partner hidup. Dalam ayat 18, tidak baik seorang laki-laki sendiri, sehingga Allah membuat atau menciptakan penolong yang lain. Penolongnya itu sepadan untuk menolong. Jadi istri menolong suami. Ya, kalau tidak perlu ditolong, Mas David tidak mungkin nikah. Karena perlu penolong, tidak bisa hidup sendiri. Makanya jadi laki-laki jangan mentang-mentang. Ya, perlu istri. Kan begitu, mentang-mentang sama istrinya. Kalau bisa sendiri tidak mungkin menikah. Dia ada penolong, perlu penolong karena menikah karena perlu penolong untuk menolong. Bukan pembantu loh saudara, tapi penolong. Juga bukan pengerongrong. Ya, penolong yang sepadan. Tadi di dalam narasi tadi disampaikan Adam dibuat tidur. Setelah itu diambillah tulang rusuknya, dibentuk. Ya, seorang manusia dibawa kepada Adam. Pada waktu Adam bangun, dia lihat ini tulang dari tulangku, ini daging dari dagingku. Makanya disebut Hawa. Apa Hawa itu? Garwo, belahan hidup, sigarane nyawa. Nah, itulah ya namanya bersatu seperti itu.
Berarti separuh hidup itu istri, separuh hidup adalah suami. Itulah menjadi satu. Ya, sepadan. Garwo tadi. Saya tidak akan lama, yang ketiga saja yang ingin saya sampaikan, menjadi satu daging. Ya. Apa artinya menjadi satu daging di sini? Dalam ayat tadi dikatakan, ayat pasal 1 ayat yang ke-28, setelah Tuhan memberkati beranak cucu, meneruskan keturunan, regenerasi. Itu tujuan. Tapi Allah inginkan keturunan ilahi. Dalam Maleakhi pasal 2 ayat 19, yaitu keturunan ilahi. Ya, keturunan ilahi yang sesuai dengan firman Allah. Keturunan ilahi. Ya, saya katakan satu daging di sini, ini bisa dilakukan setelah pernikahan ini. Kalau sebelum, bukan keturunan ilahi nanti yang didapat. Makanya ya ada pranikah. Makanya anak-anak muda kami bina harus jaga kehormatan, jaga kekudusan hidup. Jaga. Saya katakan demikian, sampaikan, apakah mau yaitu saudari dikasih sisa, saudara kasih sisa. Sebelum yaitu menikah mereka sudah yaitu berhubungan dengan yang orang lain. Jadi kan dikasih sisa. Nah, saudara, ini perlu diketahui bagi remaja pemuda yang hadir, satu yang belum menikah, tetap jaga kekudusan dan kehormatan. Dikata itu mahkota, jangan ditanggalkan. Ya. Di sini dikatakan yang kedua yaitu pernikahan merupakan satu komitmen, kesepakatan seumur hidup untuk setia. Setia. Tidak boleh dibagi, tidak boleh dikurangi, itu setia. Harus utuh. Setia kepada Mbak Intan, setia kepada David. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dibagi. Namanya setia. Ukuran setia itu apa, Mas David? Mbak Intan? Menikah ini seumur hidup sampai maut, sampai mati. Ya, sampai mati baru bisa menikah lagi. Kalau enggak boleh ya. Jadi itu artinya yaitu kesepakatan seumur hidup untuk tetap setia. Di sana nanti akan melepaskan burung merpati, itu lambang setia. Kalau merpati kan dua-dua, satu meninggal, tetap hidup satu, ada yang dekati dia tidak mau. Itu setianya. Dan luar biasa, burung merpati tidak punya empedu, tidak ada kepahitan, tidak simpan kepahitan, akar pahit tidak ada. Kalau suami istri menyimpan kepahitan, bahaya ya. Ya. Dari mana datangnya yaitu pertengkaran, perselisihan, hancur karena kepahitan. Nah ini selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa membangun rumah tangga ini ya, membangun rumah tangga itu yaitu diumpamakan seperti membuat rumah. Rumah itu kuat bukan karena baik bentuknya, interiornya, tapi rumah itu kuat tergantung dari pondasinya. Biarpun baik, tapi kalau pondasinya dari pasir akan mudah roboh. Pondasi yang kuat adalah dari batu. Demikian pula Mas David dan Mbak Intan, sudah saya sampaikan dalam pranikah. Dasar hidup pernikahan, dasar membangun rumah tangga ya, itu adalah kasih ilahi. Kasih ilahi. Kasih ilahi itu ya, itu bisa dapat kalau kita minta. Sebab yang punya hanya Sang Pencipta. Kita minta ya, untuk yaitu mendasari hidup pernikahan ini, sehingga rumah tangga ini akan kuat.
dalam membangun rumah, namanya rumah, ada terpaan, ada 3 hal yang menerpa rumah itu. Apa? Dari atas hujan, dari samping angin, dari bawah banjir. Kalau bangunan itu dasarnya dari pasir, ya kena angin, kena banjir, mungkin kena hujan masih kuat. Tapi kalau ada angin, ada banjir, robohlah, hancur. Tetapi kalau dari batu, meskipun itu banjir, angin yang besar, tidak akan roboh. Itu sebabnya pada pagi hari ini Mas David dan Mbak Intan, undanglah Tuhan Yesus Kristus dalam rumah tangga Anda sebagai pondasi dalam hidup. Itu menjadi kepala rumah tangga. Serahkan hidup Anda, rumah tangga, kepada Tuhan Sang Pencipta. Sehingga kalau ada masalah, jadi hari-hari ini masih enak-enak saja, tapi ke depan sana ada angin, ada hujan, ada banjir, pasti akan mengalami itu. Yang sudah menikah tahu semuanya. Nah, orang tua menasihati, kalau ada masalah ada gini, nasihati. Ingat itu firman Tuhan. Makanya undanglah Tuhan menjadi kepala rumah tangga, menjadi pondasi dalam hidup ini. Kalau ada angin, ada masalah dari sana, terpaan dari Mbak Intan tadi, Mas David tadi dari jalan goncengan dengan itu loh, gitu. Ya, apa kira-kira? Nah, itu angin. Kan omongan tuh angin. Kan gitu. Pulang sudah mukanya metutut ya, disambut dengan metutut. Kamu tadi goncengan sama siapa? Padahal goncengan sama adiknya, ya, sama ibunya. Nah, ini angin, belum banjir. Pasti akan mengalami itu. Tadi disebut juga, yaitu membangun rumah tangga itu seperti sebuah bahtera yang sedang berlayar di laut yang lepas. Ada 2 hal. Tadi kalau rumah ada 3 yang menerpa. Kalau perahu kapal itu ada 2. Apa? Angin dan gelombang. Angin dan gelombang akan menerpa. Tidak usah takut Mbak Intan, kok sepanjang gini. Saya cerita ini kami semua mengalami. Saya sampaikan ini, oh iya, kalau nanti ada gelombang yang besar, ada angin yang besar, bagaimana cara mengatasinya? Sudah diundangkan Tuhan? Libatkan Tuhan dalam aspek kehidupan Anda. Caranya apa? Tiap pagi berdoa bersama, baca Alkitab bersama, undang Tuhan dalam perjalanan. Sehingga pada waktu berjalan ada angin, ada gelombang yang besar, tidak akan menenggelamkan rumah tangga Anda. Amin. Tidak akan memporak-porandakan. Jadi setelah kita undang, libatkan. Banyak orang yang mengundang berdoa tapi tidak dilibatkan. Lepas itu serahkan, percaya, berserah, percaya, berharap dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Saya yakin dalam mengarungi rumah tangga ini akan mampu untuk mengatasi semua, karena Anda tidak sendirian. Ya, Allah kita dikatakan namanya siapa? Immanuel, menyertai kita. Jangan takut, menyertai kita. Tuhan mau menyertai kita kalau kita undang dan kita libatkan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan lanjutkan dengan yaitu penyataan kedua mempelai. Ya, di mana biasa kami membuat peneguhan dan pemberkatan. Jadi penyataan ini adalah meneguhkan yaitu pernikahan 2 mempelai ini. Ayo 2 mempelai berdiri. Berhadap-hadapan. Buat penyataan David kepada calon istrimu. Ya. Apa yang saya sampaikan di sini, kalau Anda siap dan Anda setuju, katakan ya, saya mau. Kepada saudara David Roniser Panjaitan, apakah saudara David Roniser Panjaitan mau menerima saudari Intan Agil Swastika
sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya, dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Ya, saya mau. Semua dengar ya pernyataan ini? Puji Tuhan. Selanjutnya Mbak Intan membuat pernyataan kepada calon suamimu. Kepada saudari Intan Agil Swastika, apakah saudari Agil Intan Swastika mau menerima saudara David Roniser Panjaitan sebagai suami saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasihi dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudari berdua hidup? Ya, saya mau. Puji Tuhan. Kepada sidang jemaat Tuhan dan para orang tua dan keluarga yang hadir saat hari ini, kita telah mendengarkan pernyataan mereka berdua dan akan dilanjutkan yaitu pengucapan janji nikah. Jadi bukan hanya diucapkan janji tinggal janji, tapi ini berlaku seumur hidup. Saya mau bacakan firman Tuhan seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sekarang dimulai dengan Mas David untuk yaitu mengucapkan janji nikah. Tolong jabat tangan. Janji Mas David kepada Mbak Intan disaksikan oleh keluarga, kedua orang tua, keluarga, jemaat, dan oleh Tuhan. Sebabnya janji ini harus diucapkan dan dilakukan untuk seumur hidup. Demi nama Allah Bapa, Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Rohul Kudus, Aku David Roni Eser Saputra Panjaitan, menerima engkau Intan Agil Swastika menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya, dan setia kepadamu, sampai maut menceraikan kita, sesuai dengan ketetapan firman Allah. Aku berjanji. Selanjutnya Mbak Intan akan mengucapkan janji nikah kepada Mas David, ya. Demi nama Allah Bapa, Demi nama Allah Bapa, Allah Anak,
dan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus, aku Intan Agil Swastika, menerima engkau David Roni Eser Saputra Panjaitan, menjadi suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita, sesuai dengan ketetapan firman Allah. Aku berjanji. Amin. Ya. Selanjutnya pemasangan cincin. Tolong disiapkan cincinnya. Tolong Mas David pegang dulu. Ya. Bisa mungkin dua-dua dipegang. Jangan dipasang dulu. Ya. Cincin ini tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikian biarlah kasih antara kedua saudara David dan saudari Intan tidak akan berakhir selama keduanya hidup. Bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari bertambah tulus. Pasang Mas David cincin kepada Mbak Intan dengan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Beri aplaus saudara. Pasangkan Mbak Intan cincin kepada suamimu dengan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri aplaus saudara. Puji Tuhan. Ya. Sekarang saya akan mengadakan yaitu untuk peneguhan nikah. Jemaat untuk semua bangkit berdiri. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Di mana kedua mempelai telah membuat suatu pengakuan dan disaksikan oleh keluarga dan jemaat dan oleh Tuhan, dan telah mengucapkan janji-janji nikah. Bila janji ini bukan sekedar diucapkan, tapi boleh dipegang dan dipelihara seumur hidup. Itu yang kami sebagai hamba Allah, wakil Allah di muka bumi ini, kami teguhkan pernikahan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, alasan apapun, sehingga pernikahan yang kudus ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Berlututnya. Kami mohon kedua orang tua bisa mendoakan putra putri Anda sesuai dengan keyakinan. Doakan ini ya, putra putri Bapak Ibu. Ini adalah momen yang paling penting, yaitu untuk diberkati dan untuk bahagia seumur hidup, ya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah melaksanakan tugas yang kudus dan suci untuk meneguhkan dan akan memberkati kedua insan, Saudara David Ronieser Panjaitan dan Saudari Intan Agil Swastika, yang saat ini berlutut sujud di hadapan-Mu Tuhan, telah mengundang Engkau dalam rumah tangga ini dan melibatkan Engkau dalam mengarungi rumah tangga, bata rumah tangga hari ini sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami mohon kemurahan dan anugerah-Mu turun atas kedua mempelai ini, kedua suami istri yang telah sah mengikat janji nikah di hadapan-Mu. Kami berdoa khususnya bagi Mas David yang menjadi suami sah saat hari ini. Mohon uluran tangan kasih-Mu, Roh Kudus mengurapinya, memberikan kuasa, kekuatan, kemampuan menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dalam jasmani maupun rohani, lahir dan batin, bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga, dalam mengatur rumah tangga. Berikan kekuatan, berikan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila Tuhan menghendaki untuk mendapatkan keturunan dalam nama Yesus, keturunan ilahi yang dia dapat, segala usaha pekerjaan mata menjadi berkati. Meskipun mereka telah meninggalkan, pisah dari orang tua, mereka tetap harus menghormati dan menghargai orang tua mereka, merawatnya dan mengasuhnya. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami berdoa bagi Intan Agil Swastika yang saat ini sudah sah menjadi istri daripada David. Tuhan, Engkau tahu tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang dipikul sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga dalam mengatur ekonomi keuangan. Tuhan tolong Bapak, Roh Kudus memenuhi, mengurapi, memberikan kuasa, kekuatan, kemampuan untuk dapat menata rumah tangga yang diberkati Tuhan, yang berbahagia dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Apabila Tuhan menghendaki untuk mendapatkan keturunan, berkati buah kandungannya dalam nama Yesus, keturunan ilahi, anak-anak yang menyenangkan Tuhan, anak-anak yang berbahagia oleh karena mendapat kedua orang tua, dan anak-anak yang taat kepada orang tua, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami hamba-Mu di hadapan jemaat orang tua dan di hadapan-Mu menumpangkan tangan kepada kedua suami istri ini. Kami mohonkan berkat kasih karunia Allah, kemurahan Allah, damai sejahtera Allah, kebahagiaan dan berkat Allah melimpah dalam keluarga ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kasih Kristus mengikat kedua Tuhan suami istri ini. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan. Itu sebab kami mohonkan berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan berkat Allah melimpah dalam keluarga ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Berhadapan-hadapan.
depan. Inilah saat-saat yang ditunggu-tunggu. David, ini sah menjadi istrimu. Ya, demikian pula Intan sah menjadi suamimu. Tolong dibuka kerudungnya, apa betul ini Intan apa orang lain? Pelan-pelan saya hitung dulu. 1, 1,5, 2, 2,5, 2, 3/4, 3, pelan-pelan. Ayo kasih aplaus saudara. Betul David, ini Intan yang sesungguhnya, bukan orang lain. Nah, sekarang Anda cinta Anda, kasih Anda terserah, sudah sah menjadi istri. Kan? Ya, ayo. Sudah. Saya enggak lihat kok. Diulangi lagi. Ayo, sudah kan? Sudah apa belum? Sudah. Oh, saya enggak lihat ya. Sekarang menandatangani yaitu surat pemberkatan. Bapak Ibu bisa kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Bisa diabadikan dari depan sini. Ya, dari depan. Ya. Pelan-pelan saja. Ayo. Sebentar. Ayo Mbak Intan. Sudah cukup. Ini tanda pernikahan Anda sah. Saya serahkan surat pemberkatan nikah ya kepada Saudara David dan Saudara Intan. Terima kasih. Karena ini sudah sah menjadi suami istri, duduknya pindah. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Selamat berbahagia, Kita sama-sama telah mendengar dan menyaksikan kedua mempelai di dalam mengikrarkan janji suci di hadapan Tuhan dan hamba Tuhan, keluarga serta jemaat. Mereka datang dengan langkah yang pasti menuju altar pemberkatan ini karena ada orang tua yang mengiringi langkah mereka. Mereka ada karena ada kedua orang tua yang sungguh sangat mengasihi, yang sangat mencintai. Dari kecil sampai dewasa dengan penuh
kasih, saya melihat dari tempat ini menghantar mereka berdua di dalam memasuki suatu tahap kehidupan yang baru. Tentunya ada suatu hal yang ingin disampaikan kedua mempelai ini kepada orang tua di momen yang sungguh sangat hangat. David, ajak istrimu Intan untuk menemui mama dan papamu. Nyatakan kasihmu, nyatakan ucapan syukurmu karena engkau ada karena mereka. Bawa istrimu David. Terima kasih Teringat saat ku masa ucapkan padamu saat tangan yang penuh kasih itu menggendong aku, dia yang kau beri saat tangan yang sama mungkin harus memukul aku karena kenakalan kecil. ku berdoa Kini aku dewasa, aku bersyukur nanti janji engkau masih menyempatkan untuk aku dan istriku ku ucapkan datang bersimpuh di hadapanmu. atas Terima kasih untuk kasihmu, Ayah Bapa. padaku. Terima kasih untuk kebaikan Lama ku berdoa Mama. Terima kasih untuk kasihmu. menanti Papa, ini Intan anakmu. Tuhan. Intan bukan orang lain lagi, Papa. Ini Intan anakmu. Kasih aku, cintai aku sama seperti engkau mengasihi dan mencintai David. Mendampingi Terima kasih Mama. Ini Intan istriku. Ini Intan anakmu Mama. kini Cintai aku sama seperti engkau mencintai David putramu. Aku bukan orang lain lagi. Aku anakmu Mama. Berkati aku Mama. Nasihati aku satu apabila aku mulai menyimpang. Intan, di satu ajak David untuk menemui ayah dan ibumu. selama-lamanya. Karena David bukan lagi orang lain. Kenalkan kepada ayah dan ibumu. Kini ku telah jadi Ayah, terima kasih engkau menghentarkan aku sampai hari ini. Aku nantikan Terima kasih untuk kasihmu, ku telah jadi untuk kebaikanmu dari kecil sampai hari ini. kita Ayah, terima jadi kasih. satu. Terima kasih Ayah Menjadi untuk satu setiap kasihmu, untuk setiap sentuhan tanganmu yang mendidik aku, menjadi yang membawa aku sampai hari ini ke melayani dalam satu lembaran kehidupan yang baru. selamanya. Ayah, ini David. Rusuk yang aku nantikan David adalah putramu, Ayah. kini David bukan orang lain lagi. menolongmu. David adalah anakmu. Sayangi dan cintai David seperti engkau mencintai dan menyayangi putri anakmu. Kini ku Jadikan aku menjadi satu keluarga, karena kami kita satu keluarga. David dan Intan satu. Ibu, terima kasih untuk setiap kasihmu. menjadi Terima kasih untuk setiap tangan lembutmu yang membelai aku berdua dan mengantar aku sampai pagi ini. Ini David, suamiku. selama Ini David adalah putramu, Ibu. Terima aku sebagai anakmu, sayangi aku sebagai anakmu, kasih aku seperti anakmu.
Aku bukan orang lain lagi. Aku adalah putramu, bagian dari keluargamu. Aku akan mengasihimu, aku juga akan menyayangimu sama seperti Intan menyayangi dan mencintaimu. Jadi pendampingmu, kita berdua menjadi satu dalam kasihnya, menjadi satu. Kita Kasih Tuhan menjadi satu, menyatukan dua insan. melayani Tuhan selama-lamanya. Kasih yang sempurna itu Melayani Tuhan biarlah selama-lamanya. tinggal di dalam hidup Melayani kita. Tuhan selama-lamanya. Biarlah kasih Yesus itu tinggal di dalam hati kita dan dalam hati David dan Intan. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia dengan alasan apapun juga. Sebagai satu keluarga yang baru yang terbentuk, saya percaya hari ini surga melihat dua insan yang disatukan, dua insan yang telah berjanji sebagai satu keluarga yang terbentuk. Mereka akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan satu persembahan sulung, persembahan yang pertama kali sebagai satu keluarga yang bentuk yang diberikan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Teman sulung setelah David boleh diikuti keluarga. Da keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya. Sekali lagi katakan kasih dan cinta kita menjadi pengakuan kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Terjalin mesra sekali. Oh, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Satu hal yang harus Tuhan jadikan sukacita pada pagi hari ini. Sukacita itu biarlah boleh kita bawa dan boleh kita alami sampai selama-lamanya. Tiba saatnya saya berikan kesempatan untuk pihak perwakilan dari keluarga untuk memberikan sambutan kepada Bapak Sugeng sebagai wakil dari kedua mempelai akan memberikan sambutan. Kami persilakan.
Nggih, Bapak monggo. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur pada siang hari ini, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini ya. Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa mempertemukan kita. Ini kakak saya ini kurang sehat, tapi beliau sampai di tempat ini. Pak Haryono, terima kasih. Bapak Ibu Gembala, Om Ali, terima kasih. Yang selama ini membimbing kedua mempelai, mengarahkan, sehingga saudara kita melihat mereka berbahagia. Ucapan syukur yang tak terhingga, saudara, karena kita bisa berkumpul di tempat ini, semua karena Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mendukung mereka dalam doa, support mereka dalam doa, dalam mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagaimana firman Tuhan tadi disampaikan, bahwa tanpa fondasi Tuhan, tanpa fondasi firman Tuhan, mereka tidak akan mampu. Dan kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Tuhan tidak pernah jauh dari mereka. Walaupun tadi disampaikan firman Tuhan, banyak tantangan, banyak hujan, banjir, badai, tapi kalau berpegang sama Tuhan, saya nggak kuat nangis, saudara, karena saya berbahagia sekali. David ini beberapa hari yang lalu bilang sama saya, perutku kok gede. Waduh, Bet, sekarang ini masa pilkada ya, jadi ada 100 hari kepemimpinan. David ini juga gitu, nanti kalau 100 hari menikah, udah mikir butuh, perutnya udah kempes. Saya bilang gitu, wis kawan nek wis mikir beras, mikir butuh, perutmu kempes. Jadi sekarang ini maju perut, pantatnya mundur gitu ya. Guyon saudara ya, saya kalau nggak guyon gini nangis saya dari tadi malam. Tuhan, masuk hujan besok Tuhan, saya bilang gitu. Ternyata tadi panas, sekarang hujan. Tapi di sini nggak hujan, ini ada plafonnya. Sekali lagi saya terima kasih sama Om Ali ya, sama Tante Is yang bagian obra-obra, semuanya untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Jas saya baru saudara, baru dicuci. Ya, itu yang rindu kami sampaikan, bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita. Saya juga lupa, saya tadi menyampaikan selamat datang untuk Ibu Utami, itu adik dari Ibu Harto. Terima kasih rawuhipun. Mas Sulung, terima kasih semuanya, Mas Ayo, Mas yang keker, saudara kayak saya. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai rasa terima kasih, rasa hormat kami kepada semua hadir. Juga kami menamakan panitia 11 ya, panitia yang mulai awal mempersiapkan segala sesuatunya. Dari tim musik ini ada yang hari ini ujian, tadi pagi ujian, Mas Yohanes ini nanti sore ujian, Ibu Herlin yang juga hujan-hujan yang latihan dengan membawa yang kecil, dengan semangat ya. Kami semua berlatih untuk acara dan semuanya berjalan dengan baik. Disampaikan terima kasih ke Mas Yeri, Om, Mas Theo, semuanya yang terlibat dalam acara ini.
Saya berterima kasih dari pihak keluarga. Tidak ada yang bisa kami berikan, hanya ucapan syukur dan terima kasih. Tuhan yang akan membalas berlipat-lipat kali ganda. Ya. Saya ngomong nangis terus, saya sudah nggak ngomong saudara. Waktu dan tempat saya kembalikan. Ayo. Puji Tuhan, kita ada di ujung dari acara pernikahan dan peneguhan dan pemberkatan saudara David dan saudari Intan. Di akhir penghujung acara peneguhan dan pemberkatan ini, marilah kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena acara demi acara boleh diselesaikan dan dilalui oleh karena pertolongan Tuhan. Dan marilah seluruh undangan dan jemaat kita berdoa, kita mohonkan berkat dari Tuhan melimpah atas hati kita. Biarlah damai sejahtera dari surga itu selalu ada mengikuti kemana kita pergi. Sejebul berdiri, kita akan akhiri rangkaian acara peneguhan dan pemberkatan nikah dengan kasih Kristus. Saya kembali mengundang Bapak Pendeta Ali Nathanael untuk menutup di dalam doa dan doa berkat. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, menjadi doa kami untuk kedua mempelai, kedua keluarga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kami hanya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kembali Bapa, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, sangat mengucap syukur dengan hati yang jujur, di mana Tuhan telah memimpin acara peneguhan pemberkatan nikah dari awal sampai selesai, berjalan dengan baik, lancar. Ini semua Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi kedua orang tua, baik Saudara David dan Mbak Intan, Bapak Bilman Panjaitan dan Ibu Siraharu Wilujeng, baik kepada Tuhan Bapak Aryono bersama Ibu yang saat ini telah menghintar kedua putra putri mereka ke altar pemberkatan nikah, yang telah memberikan doa restu. Kami yakin Tuhan memberkati mereka semuanya, diberikan kekuatan dan kesehatan. Kedua suami istri yang telah mengikat janji, kami yakin Tuhan menggenapi janji-Mu dalam rumah tangga ini, tidak akan meninggalkan dan membiarkan, Kau akan menyertai dan menolong. Sebagai Roh Kudus dan melindungi dimanapun berada Bapak, dan berkati untuk kelanjutan, untuk program hidup, untuk membangun rumah tangga selanjutnya. Tetap Tuhan terlibat di dalamnya. Terima kasih, berdoa bagi famili, keluarga, jemaat yang hadir saat hari ini. Kami yakin Tuhan sudah memberkati mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu untuk kelanjutan
acara resepsi di Jombang. Hamba berdoa semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan lindungi dari malapetaka marabaya, lindungi dari tangan jahat orang berbuat dosa, singkirkan Bapa. Bahkan lindungi Tuhan Yesus dari virus corona, baik keluarga, baik Tuhan Yesus yang mereka yang bekerja, baik mereka para undangan dalam nama Yesus, bungkus dengan kuasa darah-Mu dan bentengi dengan para malaikat surga, sehingga melalui pernikahan ini nama Tuhan dipermuliakan, jadi berkat bagi jiwa-jiwa yang lain, bagi tetangga dan masyarakat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami serahkan ke tangan Tuhan acara untuk pencatatan nikah jam 1 siang nanti. Tuhan Engkau yang tolong, kami serahkan semua ke tangan Tuhan. Terima kasih berdoa yang terlibat di dalam pelayanan pemberkatan nikah ini, baik berdoa bagi multimedia, sound system, pemain musik, pembawa acara diberkati. Kami yakin jelas mereka tidak akan sia-sia. Acara selanjutnya baik prosesi untuk pelepasan burung dan balon juga Engkau yang tolong. Apabila keluarga mempelai akan kembali ke tempat masing-masing, dari tempat ini berangkat dengan selamat, pulang pun dengan selamat ya Tuhan. Jauhkan malapetaka kendaraan yang ditumpangi, juga lindungi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebabnya para hadirin yang hadir saat hari ini, sebelum tinggalkan tempat ini pulang ke tempat masing-masing, terlebih dahulu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa kita semua ke tempat yang mulia dalam surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Perlu saya ingatkan, nanti jam 1 tepat, yaitu kedua mempelai saja dengan saya ke catatan sipil. Orang tua bisa tinggal di rumah. Jadi karena pandemi jadi seperti itu. Saya itu pesan dari catatan sipil seperti itu. Puji Tuhan, lebih praktis. Nanti saya tidak usah dijemput, saya berangkat sendiri aja ketemu di yaitu catatan sipil. Terima kasih. Acara selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Tuhan memberkati. Karena di luar masih hujan ya, untuk prosesi sudah terang. Oh sudah terang. Oke, puji nama Tuhan. Habis karena cuaca ya, kita prosesi pelepasan burung dan balon. Habis itu masuk lagi untuk berfoto-foto. Keluarga dan jemaat yang mau berfoto ya dimohon untuk tidak meninggalkan tempat ya. Puji nama Tuhan ya. Kedua mempelai akan meninggalkan altar pemberkatan menuju halaman gereja untuk melakukan prosesi pelepasan burung merpati dan balon. Bisa diikuti keluarga dan jemaat, balon yang disediakan ya. Hadirin mohon berdiri ya. Kedua mempelai dan keluarga akan meninggalkan altar pemberkatan. Aku dan seisi rumahku. Selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling menyayangi dan menyayangimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Ratalah kerjaanmu, jadilah kehendakmu.
atas hidup dan keluarga. Itulah doa. surga.